Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Panas guys, panas. Ini aroma-aroma perangnya udah tercium guys ya. Udah semerbak nih aroma-aroma perang nanti malam guys. Lihat Coach Sintayong bawa siapa guys? Preman kita Justin Hubner waktu konferensi pers kemarin guys. Ini statementnya dari Justin Hubner guys. Justin Hubner sebut Indonesia sebagai tim kuat jelang lawan Australia. Kami tak takut kepada siapapun. Memang kalau kita melihat mentalnya Justin Hubner ini tidak bisa diragukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi. Mentalnya Justin Hubner memang gila, preman memang ya timnas ini. Tentu aja ini bukan tanpa alasan guys. Ada statement dari Pak Erick Thohir selaku ketua umum kita waktu Indonesia U17 dikalahin Australia U17 guys. Ada insiden waktu itu Australia selebrasi berlebihan kayak ngehina Indonesia guys. Lihat statement Pak Erick Waktunya Thohir. balas dendam ini. Lihat ketum kita guys. Enggak. Ya. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah kemarin. Jadi malu. Nah sekarang U23. tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada yang nangis. Mantap. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka. Sikat. Kita siapin manajer. Ayo, kita siapin, oke? Yuk. Kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Iyalah. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita. Dengerin. Ya. Tim senior kita yang akan juga ketemu Australia di grup, kita fight juga. Kita kasih lihat ya. Ya, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi begitu-begitu, oke? Jadi memang sebentar malam pertandingan antara Indonesia dan Australia ini sebenarnya laga balas dendamnya Indonesia. Pertama balas dendam kita kalah di Piala Asia ya kan 4-0. Kemudian balas dendam yang kedua tim U17 kita itu kemarin seolah-olah dihina-hina sama U17 mereka. Jadi sebentar kita harus balas dendam mereka. Harus, apalagi bermain di kandang kita sendiri. Home lawan Bahrain Cina kita menang, kita lock itu rank 3-4. Ya, karena udah pasti di akhir-akhir waktunya kita tancap Ya. gaspol ya, Ya. untuk mengejar posisi Kita 3, bisa 4. aja rank 3, kenapa enggak? Kalau Betul. agak beruntung dikit bisa rank 2. Langsung otomatis. Ya. Dan dua ini ya kita tuh makanya kenapa lawan Arab Saudi saya tidak berani mengatakan win. Ya. Karena belum ada contoh kita bisa menghadapi tim Timur Tengah. Arab Saudi ini gitu. Inilah kejutan itu justru Iya, selalu nggak dari apa-apa, match nggak pertama. apa-apa. Kejutan dan keajaiban adalah apa yang kita lihat nanti. Jadi untuk rank 2 saya pikir ya tidak menutup kemungkinan kita ada di situ. Iya kan? Karena kemarin semua orang dukung Arab Saudi, sangat-sangat mendukung Arab Saudi untuk mengalahkan kita. Bahkan ada yang bilang kita pasti kalah dengan 4-0, dengan skor besar Indonesia akan pulang dengan tunduk. Tapi rupanya Indonesia mampu mengimbangi Arab Saudi. Jadi saya pikir untuk rank 2, rank 3 tidak mustahil lah untuk Indonesia isi posisi itu, iya kan? Ingat nggak, Emil Audero Mulyadi, dulu bapaknya terang-terangan ngegas, menolak Indonesia. Sekarang malah jadi kiper cadangan di Como. Eits, tunggu dulu. Emil Audero Mulyadi yang punya darah Italia Indonesia tetap ngotot buat dapetin tempatnya di timnas Italia. Tapi kenyataannya, sampai sekarang, Emil Audero nggak pernah dapet kesempatan main buat timnas Italia. Meski musim lalu jadi kiper Inter Milan dan jadi pelapis Jan Sommer, masih aja belum dilirik timnas Italia. Setelah Tapi kalau seandainya si Emil Audero Mulyadi ini dia jadi bermain untuk Indonesia, dia dinaturalisasi oleh PSSI, maka Indonesia ini punya kiper yang ya kalau kita bilang kelas dunia lah. Ada Martin Paes, ada Emil Audero, ada Hernando. Ya kita semakin bagus kipernya kita ya kan, semakin banyak kiper yang handal, jam terbang tinggi kan semakin bagus itu. pindah ke Como, yang notabene klub Serie A yang dimiliki orang Indonesia, apa yang terjadi? Emil malah jadi cadangan dari Pepe Reina, kiper veteran berusia 41 tahun. Kiper muda, masa depan cerah, tapi malah jadi cadangan pemain uzur. Sedih kan? Sekarang pertanyaannya, apakah Emil Audero akan menyesal dan akhirnya mempertimbangkan buat main di timnas Indonesia? Gimana menurut kalian? Tulis komen. Ya semoga saja dia masih mau mempertimbangkan untuk membela Indonesia. Kita lihat komen dulu seperti apa komen netizen ini.
Lebih kasihan si Rus Margono udah milih jadi WNI nggak dipanggil-panggil ya si Rus Margono. Dia kan bermain di Liga Yunani kan di mana kalau tidak salah. Kita sudah punya Martin Paes, Hernando, Adi Satrio, Nadio, Emil Audero sudah tidak perlukan lagi. Iya sebenarnya tidak perlu dia lagi karena kita sudah punya ya lumayan banyak kiper ini. Jadi saya pikir dengan adanya Martin Paes di timnas Indonesia, ada di depan gawang Indonesia itu sudah sangat cukup sekali. Jadi tidak perlu lagi Emil Audero. Di konferensi pers tadi STY bareng sama Justin Hubner. Ini bocah udah bisa main guys. Kemungkinan dia bakal masuk starting line up. Berarti trio lini belakangnya itu kemungkinan besar ya. Rizky Ridho, Bang Jay sama Justin Hubner. Wah, ini kombinasi yang sangat menarik nih. Nih gue pengen ngomongin Justin Hubner nih guys ya. Ini bocah secara karakter gitu ya, tipikal permainan itu gue suka. Dia back yang tengil, berani duel, tuh dia kayak gitu. Cuma entah kenapa gue merasa dia belum matang aja gitu guys. Kayak kadang masih bingung, mesti gimana. Ya masih muda juga wajar. Tapi bukan berarti jelek guys ya. Tapi kalau dibanding calon lini belakang kita besok, ini prediksi gue ya, line up-nya kayak gitu. Kalau Bang J ya kita tahu sendiri lah, tenang, santai gitu ya. Rizky Ridho, wah dia back yang bukan naturalisasi. Favorit gue guys itu Rizky Ridho, tenang banget mainnya. Ya mudah-mudahan si Hubner juga mendapatkan ketenangan itu ya, dia lebih. Tapi dengan datangnya Mas Hilger sepertinya posisi Rizky Ridho akan terancam ya. Tidak juga. Kalau misalkan mereka bersaing itu lebih bagus lagi. Jadi semakin banyak pemain grade A ataupun grade B yang datang bela Indonesia, maka persaingan itu kan semakin bagus, semakin ketat. Jadi tidak ada yang latihannya ya slow-slow, tidak ada. Pasti akan latihan mati-matian. Jadi kan hasilnya kita rasa buahnya dipetik nanti waktu main di timnas itu. Jadi lebih bagus sebenarnya kalau datang pemain-pemain seperti Mas Hilger, kalau oleh Romeni datang, Kevin Dix, Jero Ritual, itu kan kompetisinya semakin bagus, persaingannya semakin ketat. Jadi seru itu. Ada yang komen nih, ada lagi bang, apa kalian nggak kasihan sama Witan sama Marcelino dicadangin karena adanya Eliano? Wah, mindset kayak gini harus dibuang jauh-jauh ya teman-teman. Kemarin Hernando yang digantikan sama Martin Paes, terus ada yang bilang Rizky Ridho yang akan digantikan sama Mas Hilger. Sekarang posisi Witan sama Marcelino terancam karena adanya Eliano. Nggak kayak gitu teman-teman mindsetnya teman-teman. Jadi siapa yang terbaik, siapa yang menampilkan performa terbaik, dia layak untuk jadi starter, dia layak untuk ada di line up teman-teman. Ini kan level timnas, jadi kalau kau tidak bersaing ya kau tidak akan terpilih. Begitu saja sederhananya. Jadi bukan karena persaingan nggak sehat, karena kayak gini lah terserah lah. Intinya buang jauh-jauh mindset kayak gitu teman-teman. Ini malah bagus buat pemain-pemain macam Witan, Marcelino, Hernando Ari dan Rizky Ridho. Mereka punya mentor yang main di liga teratas Eropa macam kayak Miss dan Eliano ini ya, yang main sama-sama di liga teratas Belanda, Eredivisie teman-teman. Kalau menurut kalian teman-teman, tulis di kolom komen ya teman-teman. Lebih bagus. Datang pemain grade A, grade B yang datang ke Indonesia, bela Indonesia semakin bagus. Ini anak pemain muda yang khususnya pemain-pemain lokal itu akan timba ilmu banyak, pasti akan banyak sekali. Siapa tahu juga kan mungkin mereka bisa bermain ke luar nanti ya kan. Jadi semakin membuka peluang mereka juga dengan adanya pemain-pemain diaspora yang bermain di Belanda, di Belgia, di Inggris, di Italia ya kan. Jadi sebenarnya lebih bagus mereka datang ini. Sebenarnya begitu mindsetnya. Gawat gak sih guys? Buset dah, besok yang memimpin laga Indonesia versus Australia. Wasit asal Qatar Salman Falahi pimpin laga Indonesia versus Australia. Ini wasit-wasit yang wasit bikin jengkel ini. Itu wasit asal Qatar cuy. Wah gila sih ini mah. Semoga aja guys ya. Semoga aja nih nanti wasit cuy, ini wasit memimpin. Intinya jangan wasit yang dari Cina itu, siapa itu? Itu dia waktu U23 kita main di Qatar itu, lupa namanya. Shin Hing Hao siapa? Nah itu dia, pokoknya yang penting jangan dia itu, kurang ajar dia itu. Dengan yang dari Thailand tuh jangan juga itu wasit VAR itu, jangan dia. Laga dengan benar cuy, memimpin laga dengan fair gitu. Kalian udah tahu lah ya guys ya. Kalian udah tahu lah kalau misalkan wasit asal Timur Tengah tuh pasti penuh dengan kontroversial cuy. Penuh kontroversial. Nah dia pas kalau udah main di Indonesia begini pasti orang takut tidak akan buat seperti, karena orang tahu
netizen Indonesia itu seperti apa. Dan netizen Indonesia sudah tahu tugasnya mereka kalau ada wasit yang curang seperti ini. Ya kan, teman-teman, sudah tahu kan tugas kalian apa? Sold out, habis guys. Sekitar 65.000 tiket Indonesia versus Australia nanti besok malam guys, sudah ludes. Habis dan tersisa. Kita bikin pemain Australia asam lambungnya naik guys, tipesnya kambuh. Kita bikin lutut mereka gemper guys ya, bergetar. Gila, luar biasa antusiasme penonton Timnas Indonesia, pecinta Timnas Indonesia di negara ini guys. Yuk kita sama-sama berdoa ya, semoga negara yang cinta bola, gila bola ini diizinkan buat main Piala Dunia guys. Itu tiket mau harga berapapun pasti habis, sold out itu, pasti itu. Indonesia akan menerima kunjungan Australia dekat Stadium Gelora Bung Karno pada malam ini. Okey, jom kita preview sikit game Indonesia lawan Australia ni. Sebelum tu, korang yang nakkan update sepak bola, kenalah tekan dulu tombol follow dekat sini. Dah tekan? Mantap cuy. Jadi kalau korang ingat pada awal tahun ni dekat Piala Asia round of 16, sewaktu Australia bertemu Indonesia, Indonesia telah pun dikalahkan teruk sampai 4-0. Ini line up yang lawan Australia beberapa bulan yang lalu. Kita tahu Indonesia sekarang dah banyak perubahan. Aku tak rasa Indonesia akan kalah 4-0, 3-0. Jadi kita tengok line up game sebelum ni. Okey, ini pula line up sewaktu Indonesia mengikat Arab Saudi 1-1. Kita tengok memang banyak perubahan. Marcelino Ferdinand tak start. Lepas tu dekat centre back kita dah ada J.I.Z, Calvin Verdong. Even keeper pun dah bukan Hernando Ari. Keeper jadi man of the match juga kan game hari tu. So memang banyak perubahan. Jadi aku menjangkakan pertempuran yang sengit antara Australia dengan Indonesia. Tambah lagi Indonesia main dekat home. Cuma aku nak tanyalah, adakah Stadium Gelora Bung Karno masih lagi teruk macam Stadium Bukit Jalil? Itu kita tanya fans Indonesia lah. Tapi Australia, of course, diorang ni sebabkan diorang kalah mengejut dengan Bahrain hari tu, of course motivation diorang makin kuat. Diorang wajib menang. Kalau diorang kalah 2 kali berturut-turut, susah untuk Australia. Jadi korang rasa macam mana? Aku rasa seri lagi kot. Indonesia pasti menang, setidaknya 1-0. Ya, kita juga tidak boleh anggap remeh Australia, karena Australia datang dengan misi harus wajib menang. Karena di pertandingan pertama laga perdana mereka kalah dari Bahrain secara mengejutkan, kalah 1-0. Jadi mereka datang ke Indonesia dengan satu misi harus menang. Jadi Indonesia juga datang sebagai tuan rumah, pastinya punya misi tersendiri, yaitu menang juga. Jadi mereka ini sama-sama mengincar kemenangan ini, karena Indonesia baru 1 poin sedangkan Australia 0. Australia di bawah Indonesia malah. Jadi Australia ini punya misi untuk menang di kandang Indonesia. Tapi ya Indonesia pasti akan membuat mereka kesulitan juga. Percayalah, Indonesia akan buat mereka kesulitan. Buat seluruh supporter timnas Indonesia, aku ini bukan menghimbau kalian buat ini ya, buat anarkis atau apa gitu. Tapi aku ingin menghimbau kalian itu gara-gara banyak foto viti-viti yang beredar itu, ngajak-ngajak foto pemain Australia, ngasih-ngasih semangat. Ya nggak apa-apa, kita jadi tuan rumah yang baik. Tapi kalau aku kalau bisa himbau gitu, setelah lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Australia, begitu peluit dibunyikan, benar-benar kita harus ngasih kesan neraka sih ke mereka. Jangan kasih mereka kenyamanan. Betul. Kita benar-benar jadi pemain ke-12, ngasih benar-benar dukungan. Kita kasih surga buat pemain timnas kita, tapi kita kasih kesan neraka ke mereka gitu. Kita hancurkan mental mereka biar mereka kalah gitu, biar kita menang. Tapi jangan anarkis, jangan rasis. Ya kita ininya, misalnya ada pemain Australia megang bola, kita buat mental mereka runtuh gitu. Gua sebenarnya nggak ada masalah dengan pemain-pemain foto-foto dengan pemain Australia. Cuman kalau dari aku pribadi, aku nggak bakalan mau juga foto gitu. Aku bakal galak-galakin muka gua gitu, sumpah. Biar mereka itu kesannya merasa nggak diterima juga, nggak apa-apa dah gitu. Tapi walaupun hati gue sebenarnya senang kita ada di ronde 3 ada pemain Australia. Kapan lagi kita tanding-tanding? Itu penting juga itu. Soy war itu memang agak berpengaruh ya untuk menjatuhkan mental
lawan kita. Jadi kalau kita sudah duluan bikin neraka, pasti mereka takut dengan kita nanti itu, percayalah. Sama Australia kayak gini kan di ronde 3 Piala Dunia itu, tapi nggak akan gue tunjukkan gitu. Gue bener-bener ingin menunjukkan bahwa lo harus kalah nih di negara gua nih gitu. Apalagi ntar di negara lo juga gua kalahin lo gitu. Bukannya bukan rasis ya guys, tapi buat semangat mereka itu biar runtuh gitu, biar ada rasa-rasa bebannya semakin berat gitu. Itu sebenarnya maksud gua ya. Jadi maju terus sepak bola Indonesia, semoga kita menang nanti lawan timnas Australia guys ya. Dan ya amin, semoga mereka menang, bermain bagus ya, main cantik, tidak terburu-buru, dan bisa mencetak gol lebih dari 1. Saya prediksi 2-1 Indonesia menang sebentar. Ada yang bilang Verdong main jelek sampai dibully. Banyak juga yang bilang Rafael Strike main jelek juga sampai dibully juga. Oke, aku kan kasih tanggapan menurutku dengan data. Yuk kita cek data yuk. Nah, menurut situs VoteMob ya, salah satu situs yang menayangkan ini rating mereka tinggi nih dari seluruh liga dunia, termasuk juga timnas. Di sini kita bisa lihat ya, Martin Paes itu kan menjadi man of the match. Dia dapat nilai tertinggi dengan rating 7,9. Nomor 2 itu ada Verdong dengan 7,6 ya. Nomor 2 loh. Nomor 3 ada Sandy Walsh dengan rating 7,4. Dan nomor 4 ada Rafael Strike bersama Rizky Ridho dengan rating 7,6. Jadi secara rating, secara data ya, Verdong sama Rafael Strike itu main bagus. Jadi justru Rafael Strike itu sering turun ke belakang bantu pertahanan. Itu apanya yang buruk itu? Aku agak aneh sih untuk orang-orang yang mengatakan mereka main jelek sampai ngebully mereka. Aneh sih. Aneh, siapapun itu yang ngomong Rafael Strike main jelek, Verdong main jelek, blunder ya. Aneh kalian. Kenapa Verdong bisa dapat nilai 7,6, Strike dapat nilai 7,0? Yuk kita cek statistiknya, yuk datanya kita cek ya. Betul. Nah, ini salah satu data yang menunjukkan bahwasannya ya, umpan akurat dari Kelvin Verdong itu 30 dari 37 passing, 81%. Tinggi Dan juga. Rafael Strike itu mendapat 70%, 16 dari 23. Jadi data menunjukkan Rafael Strike main bagus loh. Kelvin Verdong main bagus. Kalau hanya karena Rafael Strike ngumpan nggak sampai ya di menit akhir sama Orat Mangun, ya kalian harus pakai data lah ya. Jangan langsung ngebully. Ya orang juga capek, cok. Lari-lari di lapangan kalian pikir enak. Kita yang bicara enak, mereka yang bermain itu yang setengah mati. Jadi jangan asal mangap mulut. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita. Jadi memang pertandingan sebentar malam ini ya misi balas dendamnya Indonesia untuk adik-adik mereka yang dihina oleh U17-nya Australia, dan sebenarnya misi balas dendam untuk timnas senior juga karena pernah kalah di Piala Asia ya, di round 16 waktu itu. Jadi semoga sebentar mereka bermain bagus karena kita juga sudah ada Justin Hubner sudah kembali, dan semoga bisa meraih kemenangan lah. Saya prediksi 2-1 dari kemarin, prediksi saya selalu 2-1. Semoga Indonesia menang 2-1 dan kita naik peringkat lagi, dan kita doakan bersama mereka bisa bermain bagus, bisa meraih kemenangan dan meraih hasil maksimal. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.